dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. 38 tahun sebagai pengacara, setiap saya kerja keras, saya selalu didampingi oleh kopi kesayangan saya, white coffee, kopi luwak. Itulah yang membuat saraf saya tetap siap bekerja keras. Kopi terenak sekarang ini. White coffee. Anda harus minum kopi seperti Hotman Paris. Oke, kita lihat dulu, Pak Haryadi, lihat dulu ini, grafis berikut ini. Berapa besarnya pajak hiburan di negara tetangga? Kita lihat berikut ini. Kalau di kita, coba, Thailand cuma 5%, Malaysia cuma 6%, Singapura 9%, Filipina 18%, Indonesia 40% dari gross income, dari pendapatan bruto. Bahkan bisa sampai 75% tergantung Pemda. Betapa memilukan peraturan ini. Maka sekarang pertanyaan kepada yang terhormat Bapak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Apa komentar Bapak atas undang-undang ini? Ya. Jadi pertama Bang Hotman, bahwa kita sebagai pelaku usaha di pariwisata tidak pernah diajak bicara. Tidak pernah diajak bicara? Betul, tidak pernah diajak bicara. Dan kedua, tidak ada sosialisasi. Tidak ada sosialisasi. Ya. Dan yang ketiga, dari kajian kami bahwa tarif 40% dan maksimal 75%, apa yang kami tahu Pak ya, itu kajian akademiknya boleh dibilang tidak ada. Kajian akademiknya tidak ada? Ya. Jadi kalau saya boleh sampaikan, karena kan tadi ada pertanyaannya siapa sih ini biang keroknya gitu kira-kira. Siapa biang keroknya? Jadi sepengetahuan kami setelah kami ribut-ribut ini, memang yang kami ketahui bahwa ini adalah inisiatifnya dari Dirjen Perimbangan Keuangan. Dari Dirjen Perimbangan Keuangan. Kementerian Keuangan. Iya, Kementerian Keuangan. Maksudnya Pak, jadi ini biang keroknya? Iya, inisiatifnya dari situ. Oh, inisiatif, dari situ. bukan biang kerok. Jadi sebetulnya kalau misalnya di hot room ini dihadirkan dari pihak Kementerian Keuangan akan lebih bagus. Nah, berarti confirm ya nggak mau datang ya? Nggak mau datang. Jadi memang ini menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Ya. Dari pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 tadi yang Bang Hotman sampaikan, itu jelas di ayat 1-nya kan pajak barang dan jasa tertentu itu kan maksimal 10%. Ya. Lalu di pasal 2-nya dikecualikan gitu kan. Nah, dari pengecualian itu juga kita menjadi tanda tanya, ini sebetulnya konsisten apa enggak sih yang namanya penerimaan barang dan jasa tertentu ini ya. Lalu juga tadi Pak Sandi juga bilang bahwa exit clause-nya itu ada di pasal insentif fiskal, yaitu di pasal 101. 101. Nah, pengertian kami di dalam insentif itu sifatnya adalah ad hoc atau temporary. Ya. Nah, pertanyaannya kalau seperti Mbak Inul tadi sampaikan struktur biayanya udah seperti itu, kan nggak mungkin kita mengambil posisi ad hoc kan gitu ya. Ya. Nah, memang saat ini posisinya GIPI Pak Bang Hotman, kita memang sedang mempersiapkan untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Kami tahu Bang Hotman juga tadi cerita, wah itu hati-hati loh nanti impact-nya bisa kalau ditolak itu selamanya berlaku. Tetapi kami melihat ya kalau seperti situasi ini pemerintah juga tidak mengambil inisiatif untuk memperbaiki, kan kita juga susah ya. Atau seperti Bang Hotman bilang, salah satu alternatifnya misalnya Perpu ya. Karena tadi Pak Sandi mengatakan ini menyangkut 20 juta tenaga kerja. Berarti sangat vital. Iya. Dan tujuan dari Perpu kan untuk mengatasi seperti itu. Iya. Jadi paling tepat Perpu halo Pak Jokowi, Perpu yang tepat. Iya. Gimana Pak? Nah, memang kalau itu bisa terjadi adalah yang terbaik bisa kita lakukan. Nah, lalu saya juga melihat dari hasil dari pajak hiburan itu, Pak. Ya. Jadi pemantauan kami sampai dengan sebelum dikeluarkannya pemberlakuan Undang-Undang 122 ini, Pak, itu kurang dari 2% dari rata-rata PAD daerah. Ya. Dibandingkan dengan misalnya hotel, Pak ya. Hotel itu kami mengkontribusi 8%, restoran tuh kira-kira sekitar hampir 12%. Ya. Jadi artinya apa? Artinya ini tidak signifikan. Ya. Dari perolehan dari pendapatan pajak hiburan ini ternyata tidak begitu besar. Jadi, tapi dengan 40% jadi malah mati, malah mati. Jadi selama kondisi itu aja dia nggak maksimal, begitu dia nanti dinaikkan, udah pasti mati. Sudah pasti mati. Ya, karena yang kemarin aja dengan rata-rata antara sekitar 10 sampai 25 ya, yang kemarin tertinggi adalah 25, itu kontribusinya tidak signifikan dan itu sudah dibuktikan dari berbagai penelitian menyangkut masalah pajak hiburan gitu loh. Jadi solusi Bapak bahwa paling tepat adalah Pak Jokowi segera mengeluarkan Perpu. Betul, Perpu. Karena ini kegentingan
nasional khususnya 20 juta tenaga kerja. Iya, betul. Dan Setuju itu, ya? setuju, dan itu adalah menyangkut satu pasal tadi itu, yaitu pasal 58 ayat 2 itu. Terima kasih Pak Ruben. Ya. Gimana pendapat Pak sebagai ahli hukum pajak? Jadi untuk masuk ke situ mungkin saya balik dulu mengenai kilas balik dulu mulai dari undang-undang ini, mulai dari sejak RUU. Ya. Jadi dari sejak RUU di naskah akademisnya itu disampaikan bahwa tujuan pemerintah mengubah undang-undang ini menjadi hubungan keuangan pusat dan daerah terkait dengan pajak PBJT ini adalah tujuannya adalah justru menurunkan tarif yang tadinya 75% tertinggi Ya. menjadi tertingginya 40%. Ya. Bang Hotman. Karena dirasakan ini salah satu faktor yang membuat memberikan kontribusi menarik kemudahan izin berusaha kita. Ya. Tapi pertanyaannya ketika ini menjadi undang-undang, niat pemerintah yang undang-undang ini kan merupakan inisiatif pemerintah. Niat awal yang menurunkan, hasil akhirnya jadi naik. Tarifnya menjadi tarif tertingginya 75%. Ya. Begitu kan? Pertanyaannya kenapa? Yang kedua juga adalah pajak ini kan fungsinya dua, Bang Hotman, yaitu mengumpulkan penerimaan dan mengatur dia. Ya. Kalau kita baca di penjelasan undang-undang maupun naskah akademiknya, di situ disampaikan bahwa tujuan utamanya justru lebih ke mengendalikan instead of mengumpulkan penerimaannya. Namun di naskah akademiknya itu tidak dijelaskan apa yang kenapa harus dikendalikan gitu. Contohnya misalnya sebelumnya SPA dikelompokkan ke panti pijat yang kena 10%. Sekarang panti pijat 10%, SPA 40%. Kayak yang 75%. Kebalik ya Bang Iya. ya? Terbalik. Sekarang kan pertanyaan kita bisa tanya, kenapa SPA hendak dikendalikan? Biasa kalau kita berkaca kepada cukai rokok misalnya, biasanya di situ pemerintah menjelaskan kenapa sih rokok cukainya perlu dinaikkan, antara lain karena ada efek negatif. Ada fungsi pengendalian yang dilakukan menurut pemerintah. Bapak, apakah ini agar tutup ini kelab malam, agar tutup ini SPA? Apakah itu tujuannya agar benar-benar negara kita ini bersih dari semua aroma-aroma dan itu akan membuat Bali mati suri? Kalau di penjelasan dan naskah akademiknya memang hanya dikatakan mengendalikan, tidak mematikan, begitu kan. Walaupun di situ juga tidak diperjelas kenapa harus dikendalikan, apakah memang ada efek negatifnya, di naskah akademik tidak menjelaskan sama sekali, begitu. Jadi kembali tadi ke apa yang disampaikan oleh Pak Sandi, jadi saya sendiri nggak heran kalau Pak Sandi hitungannya sekitar 25%. Karena memang niat awal pemerintah justru menurunkan, walaupun pada akhirnya ini menjadi naik. Sekarang kan berarti kan sebenarnya kalau memang niat awalnya sebenarnya menurunkan dan ini sudah ada judicial review, ya sebenarnya kan tinggal mengembalikan niat awal pemerintah itu yang awalnya sebenarnya mau menurunkan ini sehingga pengusaha lebih mudah lagi berusaha. Tapi dengan keadaan sekarang, para wakil kita di DPR sudah terpecah belah sesuai dengan capres masing-masing. Nggak mungkin lagi pemerintah datang ke DPR roba ini undang-undang. Bapak setuju nggak? Paling tepat adalah Perpu. Untuk menyelamatkan negara ini terutama bisnis ini. Itu karena itu kewenangan mutlak dari Presiden dalam 1 hari dia bisa terbitkan Perpu. Terus terang saya sendiri sebenarnya bukan ahli hukum. Bang Hotman yang lebih mengerti. Tapi kalau saya melihat dari undang-undang yang ada saat ini, ada sebetulnya temporary remedy, ada pintu keluar yang bersifat sementara sebetulnya. Hanya sementara. Yaitu Pemda bisa memberikan dispensasi. Berdasarkan peraturan kepala daerah bisa memberikan insentif fiskal berdasarkan jabatan, tidak hanya berdasarkan permintaan orang per orang. Berdasarkan jabatan dia bisa mengurangkan. Paling dikasih diskon 5%, apa artinya? Itu yang dikhawatirkan Inul tadi. Nah, di situ di 101 disampaikan bisa mengurangkan bahkan hingga menghapuskan pokok pajak bahkan beserta sanksinya. Itu. Jadi saya lihat kalau mau ada pintu keluar dari sedikit kekisruhan ini, jadi saya lihat ada pintu keluar itu. Kemudian menyambung kepada Pak Haryadi tadi sampaikan kan,
nilai pajak yang dikumpulkan kan sebenarnya nggak terlalu signifikan. Contohnya di Pemda DKI misalnya, itu kisarannya masih di bawah 1% terhadap total pendapatan asli daerah. Ya. Kalau kita bandingkan di misalnya Kabupaten Badung dan Gianyar yang merupakan sentra wisata juga, itu kisarannya masih di bawah 10%, 6%. Ya. Jadi itu kan semakin menguatkan bahwa sebetulnya kan penerimaan bukan menjadi faktor utama daripada penaikan tarif pajak ini. Tapi objek yang paling hendak dicapai adalah justru pengendalian. Yang saya sampai sekarang tidak tahu apa yang hendak dikendalikan di situ. Begitu kira-kira. Yang terjadi bukan pengendalian tapi pembunuhan. apa? Pembunuhan. Pembunuhan bisnis pariwisata. Iya. Setuju? Ya, Dari segi ada nggak di dunia ini yang pajaknya 40% sampai 75% dari gross pendapatan kotor? Iya, jadi kalau dari data yang disampaikan Bang Hotman tadi, memang di negara sekitar kita, memang data yang disampaikan valid. Memang kita artinya apa? Ini pengusaha ini tidak pernah mendapat insentif dari karaoke-nya. Inul pernah nggak dapat insentif? Nggak ada. Kok tiba-tiba dibebani? Abang, tapi kalaupun dikasih insentif besarnya 15%, dengan pengeluaran kita yang udah 100% lebih, itu nggak balance, Bang. Jadi minta dispensasi dari Pemda itu tidak efektif karena itu ad hoc Pak ya. Dan itu bisa menimbulkan kolusi ya kan? Ya. Karena kasus demi kasus. Nanti saya akan lobby Pemda, ya udah deh cincailah, bagi-bagilah, gitu Pak ya. Itu peraturan seperti itu menjadi serba tidak. Setuju nggak Pak? Setuju. Akan menimbulkan kolusi besar-besaran. Jadi yang tadi disampaikan oleh Mas Ruben tadi menurut saya bukan solusi ya. Mohon maaf karena temporary remedy itu ada umurnya dan dalam kasus ini terhadap struktur kos yang ada itu udah sama sekali berbeda banget gitu loh Bang Hotman. Jadi nggak bisa dengan solusi itu. Jadi satu-satunya adalah memang pasal 58 ayat 2 itu memang harus dihapuskan. Satu-satunya gitu, ya. Pasal 58 ayat 2 yang mewajibkan pajak minimum 40% harus dihapuskan. Jadi kalau Anda jualan 100 juta harus bayar pajak ke Pemda 40 juta. Di negara mana ada seperti itu? Benar nggak Pak? Betul, ya. Setuju dengan Pak Inul, Ibu Inul? Ya, setuju banget. Jadi siap-siap nanti karaoke kamu. Setiap saya nyanyi mulanya biasa saja lagunya Meriam Bellina, ya. Begitu nanti ada invoice, kamu akan tagih saya 100.000 kamar, pajaknya 40.000. Customernya akhirnya kabur. Dan karyawan kamu yang rata-rata pendidikan rendah akan akhirnya PHK. Itulah nasib 20 juta pegawai di seluruh pusat hiburan akibat undang-undang yang kacau balau seperti ini. Setuju Pak dari hitung-hitungan? Iya, kalau dibilang kacau balau mungkin yang undang-undang yang seperti tersasar dari tujuan awalnya. Tersasar dari tujuan awal. Terima kasih, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh